Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sri Surahno, guru kimia kelas 10 SMA Negeri 6, Kota Tangerang Selatan. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan belajar mengenai sejarah sistem periodik unsur dan sifat periodik. Indikatornya, yang pertama adalah membandingkan perkembangan tabel periodik unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua menjelaskan dasar pengelompokan unsur-unsur. Nah, seperti itu. Ini sejarah perkembangannya, jadi kita belajar sejarahnya. Nah, yang pertama unsur itu dibedakan atas logam dan logam. Nah, kalau logam kerapatannya sangat tinggi, padat, bersifat konduktor, mengkilap, elektropositif, oksidanya bersifat basa. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian non logam kerapatannya rendah, rapuh, bersifat isolator, tidak mengkilap, elektronegatif, kemudian oksidanya bersifat asam. Nah, seperti itu. Kemudian secara berikutnya setelah logam non logam, yang pertama adalah seorang ahli namanya Dobereiner, disebut dengan triade Dobereiner karena dia mengungkapkan hukum yang namanya triad, gitu ya. Pokok-pokok yang ditemukan adalah dia mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat. Kemudian masing-masing ini terdiri dari 3 unsur. Nah, kebetulan ada 3 unsur yang memiliki sifat yang mirip. Kemudian dalam triade itu massa atomnya terletak di tengah. Yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Nah, contohnya seperti ini. Untuk litium AR-nya 6,9. Kemudian kalium AR-nya 39,1. Maka Na yang ada di tengahnya ini merupakan rata-rata dari 6,9 ditambah dengan 39,1. Nah, seperti itu. Dia menemukan hal yang fondamen seperti ini, hal yang mendasar seperti ini. Oke. Lanjut. Kemudian yang kedua, setelah logam non logam, kemudian triade Dobereiner, kemudian hukum oktav ini ditemukan oleh Newlands. Nah, hukum oktav itu gimana? Nah, dia menyusun kenaikan massa atom relatif. Jadi unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, sehingga ternyata unsur-unsur ke-8 itu misalkan 1, 2, 3, 4, 7, terus ke-8-nya itu mirip yang pertama lagi. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, dia menyusun seperti ini. Nah, ternyata unsur H, F, Cl memiliki sifat-sifat yang mirip. Nah, seperti itu. Lanjut. Kemudian pengelompokan oleh Mendeleev disebut dengan hukum periodik. Nah, Mendeleev ini bisa memprediksi hukum sifat-sifat yang beberapa unsur yang belum ditemukan. Nah, ini yang diungkapkan hukum yang beliau ketemukan, yakni ketika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, sifat-sifatnya akan berulang secara periodik. Nah, seperti itu. Kemudian ini sejarah selanjutnya adalah sistem periodik modern. Nah, di sini bukan lagi berdasarkan massa atom lagi, tetapi didasarkan unsur-unsur disusun berdasarkan sifat yakni nomor atomnya, sifat atom dan nomor atom. Jadi tadi nomor massa, sekarang nomor atom. Jadi agak berbeda. Nah, lihat. Nah, ini yang sistem periodik yang berlaku sekarang itu seperti ini. Ini sistem periodik yang sudah modern seperti ini. Nah, kalian bisa download di internet dengan ngetik sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar sejarah, maka indikator selanjutnya adalah menentukan golongan dan periode. Golongan itu yang mana, periode yang mana,
sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi tidak apa-apa untuk diulang lagi, tidak masalah. Jadi kalau misalkan menonton videonya langsung aja dipercepat atau dilewat, nggak masalah. Jadi golongan, unsur yang terletak dalam golongan yang sama pasti memiliki elektron valensi yang sama. Ini ya, ingat itu adalah prinsip. Kemudian memiliki sifat kimia fisik yang hampir mirip. Tidak harus sama persis tapi mirip. Nah, jadi menurut peraturan ya yang disepakati di Amerika atau di sini di dunia, di sini ini berlaku untuk dunia. Golongan A itu unsur-unsur golongan utama, golongan B unsur-unsur golongan transisi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk periode, kalau golongan tadi, nah kalau golongan ini adalah yang vertikal dari atas ke bawah, itu golongan, ada golongan 1, golongan 2 dan seterusnya. Ada A dan B, 1A sampai 8A, 1B sampai 8B. Nah, seperti itu. Nah, untuk periode ini adalah yang mendatar atau horizontal. Maka ada baris atau periode 1, periode 2, periode 3. Dalam TPU, tabel periode unsur, nah arah mendatar. Kemudian yang terletak dalam periode sama terletak pada periode atau baris yang sama, maka memiliki jumlah kulit yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian sifat-sifat unsur dalam periodik unsur. Nah, seperti ini. Unsur disusun berdasarkan nomor atom dan sifat-sifatnya. Sifat periodik unsur adalah sifat yang berubah secara teratur. Nah, meliputi jari-jari atom, potensial ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, seperti itu. Nah, sifat-sifat periodik unsur, hal yang paling mendasar yang dijadikan untuk fondamen adalah jari-jari atom. Kalau kalian menguasai jari-jari atom ini, sudah paham, maka nanti kita akan bisa menjelaskan potensial ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Karena kalau udah jari-jarinya ketemu, maka potensial itu sifat yang bagaimana, afinitas itu sifat yang bagaimana, keelektronegatifan itu sifat yang bagaimana. Kalau jari-jarinya sudah secara prinsip itu sudah ketemu, maka tinggal main logika saja, gitu ya. Oke, jari-jari atom. Nah, ini pahami baik-baik. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar. Jadi kulit terluar itu tergantung dari elektron yang paling luar. Kalau elektron yang paling luar misalkan lepas, maka nanti jari-jarinya juga kalau tidak ada elektronnya maka tidak terhitung. Maka jarak jari-jari antara ion itu yang kehilangan ataupun yang bertambah elektronnya, maka nanti akan berbeda dengan atom yang netral. Kemungkinan bisa berbeda karena bertambahnya elektron, gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah kulit. Nah, tadi saya katakan jumlah kulit itu tergantung dari elektron ada tidak di dalamnya. Nah, seperti itu. Dalam golongan semakin ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Nah, karena jumlah atomnya bertambah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam satu periode semakin ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, karena jumlah elektron pada kulit terluar bertambah sehingga gaya tarik menarik antara proton dan elektron semakin besar. Nah, seperti itu. Ini sebelum ke sifat-sifat yang lain, maka akan lebih baiknya apabila kita buat resume dulu ya, maksudnya seperti ini kita bisa membuat resume jari-jari itu bagaimana, maka kita bisa saya coba jelaskan ya.
saya tulis di sini sebentar, N P jadi memahami jari-jari atom ya, jari-jari atom. Nah, nanti menyesuaikan sendiri ya. Ini mungkin ada kation, ada anion. Nah, prinsipnya adalah atom dulu aja. Atom, kation dan anion ini tergantung dari elektronnya. Nah, kalau kita pahami yang namanya sistem periodik itu misalkan seperti ini, misalkan ya, nah seperti ini misalkan ya. Oke, saya dan dulu saya hapus. Nah, saya hapus. Oke. Ini sistem periodik seperti ini, misalkan saya buat seperti ini ya. Ini golongan B. Maaf, ini agak susah ya. Agak susah membuatnya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Jadi jari-jari atom kalau saya lihat dari golongan dulu ya, dari golongan dulu. Golongan itu kan dari atas ke bawah. Golongan itu dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan saya ini buat ininya, SPU-nya kan seperti ini kira-kira. Nah, ini kemudian begini, ini seterusnya. Nah, begini. Nah, kira-kira tabel SP itu seperti ini. Ini kira-kira aja ya. Dalam satu golongan, nah, ini misalkan golongan 1A. Nah, golongan 1A. Dalam satu golongan ini, semakin ke bawah, nah, akan semakin golongan semakin ke bawah semakin besar jari-jarinya. Kenapa? Dalam satu golongan yang sama, ingat ya, dalam satu golongan yang sama, itu elektron valensinya sama. Kalau elektron valensinya sama, maka kita bisa membedakan ini ya. Ini elektron valensinya 1, ini semuanya 1. Tapi yang membedakan apa? Ini 1 kulit, ini 2 kulit. Karena ini kan periode, ini periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, dan seterusnya. Maka semakin ke bawah, karena kulitnya semakin bertambah. Nah, kalau elektron valensinya sama ya, kalau yang sama itu kita nggak usah pikirkan. Jadi yang menyebabkan kenapa jari-jarinya semakin besar adalah karena kulitnya semakin bertambah. Jadi kulit atom semakin besar. Nah, saya tulis begini. Nah, kulit atom semakin besar, maka jari-jari semakin besar. Nah, seperti ini. Itu ya. Ini untuk golongan. Oke. Untuk periode bagaimana? Nah, untuk periode, untuk golongan, ini saya hapus dulu ya. Oke. Untuk periode itu untuk periode kan berarti kan ke kanan ya. Periode itu ke kanan. Ini periode 3 misalkan ke kanan. Berarti kan punya periode itu yang sama apa? Adalah jumlah kulit. Satu periode yang keempat misalkan, ini jumlah kulitnya 4. Nah, maka seperti ini. Ini keempat seperti ini. Maka, nah, dalam jumlah kulit yang sama, ini jumlah kulitnya sama. Saya tulis jumlah kulitnya sama. Yang beda apa? Yang berbeda adalah elektron valensinya. Kalau di sini, ini elektron valensinya 1. Elektron keluarnya 2, 3, dan seterusnya sampai 8. Nah, semakin ke kanan, elektron valensinya semakin besar. Nah, seperti ini.
Maka karena semakin ke kanan semakin besar, maka kita pahami bahwa di dalam atom itu ada proton dan elektron. Elektron bermuatan negatif. Maka ini saling tarik menarik. Ini proton, ini elektron, saling tarik menarik. Maka semakin ke kanan, jumlah protonnya semakin besar, jumlah elektronnya juga semakin besar, maka dalam periode yang sama semakin ke kanan itu jari-jarinya semakin kecil. Maka sini jari-jarinya semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Nah, karena jumlah protonnya semakin besar, kan ini kulitnya sama. Kalau sama nggak usah kita anggap, abaikan. Yang perlu kita perhatikan adalah jumlah elektronnya dan jumlah protonnya semakin ke kanan semakin bertambah. Maka semakin bertambahnya kedua hal tersebut, yakni positif dan negatif, maka akan menyebabkan tarik menariknya semakin kuat. Kalau tarik menariknya semakin kuat, maka semakin menyempit, maka jari-jarinya semakin menyempit pula. Nah, itu ya yang kita perlu perhatikan, jari-jari semacam itu. Maka dapat disimpulkan bahwa jari-jari itu, jari-jari atom. Gimana jari-jari atom itu? Semakin ke kanan semakin kecil, semakin ke atas semakin kecil. Ini semakin kecil. Ini semakin kecil. Saya tuliskan begini. Semakin kecil. Tapi kalau ke kiri ke bawah, ini akan semakin besar. Seperti itu. Penjelasan saya seperti itu. Maka kalau kita udah paham ini, nggak masalah gitu ya. Oke, cukup ya. Jadi jari-jari atom itu sifatnya adalah ke kiri ke bawah semakin besar. Penjelasannya harus dimulai dari golongan tadi, golongan dan periode gitu ya. Oke, penjelasan saya cukup ya. Nanti bisa diulang-ulang. Kemudian potensial ionisasi. Adalah energi minimum yang butuhkan untuk melepas. Jadi kalau untuk melepas, semakin besar jari-jarinya, semakin panjang jari-jarinya, energinya akan semakin kecil. Jadi berlawanan dengan jari-jari atom. Jadi jari-jarinya semakin besar, maka semakin kecil untuk melepaskan. Potensial ionisasinya akan semakin kecil. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini ya penjelasannya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika elektron ditambahkan. Sehingga ion mengalami terionisasi. Semakin ke bawah afinitasnya semakin kecil. Semakin ke kanan. Jadi dua sifat tadi berlawanan dengan jari-jari atom. Afinitas ataupun ionisasi, dua-duanya berlawanan dengan jari-jari atom. Oke ya, saya pikir itu sudah cukup ya. Ada keelektronegatifan, jadi ada 4. Yang pertama jari-jari atom, yang kedua potensial ionisasi, ketiga afinitas elektron, yang keempat keelektronegatifan. Jadi keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik. Karena untuk menarik, maka kalau jari-jari semakin besar, maka kemampuan menariknya semakin kecil, jadi berlawanan. Maka saya bisa simpulkan gitu ya, itu semua sifat-sifat tadi berlawanan dengan jari-jari atom. Berlawanan nih maksudnya begini. Jadi kalau misalkan jari-jari atomnya semakin ke kiri, semakin ke bawah semakin besar, maka sifat ionisasi, potensial ionisasi, elektronegativitas, afinitas, semuanya adalah semakin ke kiri, semakin ke bawah semakin kecil. Seperti itu. Sekian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.